빨리 짐 싸서 나가. 오늘 중으로. 아 제발 똥꼬질 그만 부려! 야! 사랑해! Du Hijai membawa Sang Tai ke kastel terkutuk. Dia ngasih minuman ke Sang Tai dan di dalamnya dikasih obat penenang. Gak lama kemudian Gang Tai datang dan dia kaget banget ngelihat kakaknya tergeletak gak sadarkan diri. Situ Du Hijai cuma ketawa ngakak aja. Du Hijai minta Gang Tai untuk ninggalin Munyong. Du Hijai ngasih kesempatan buat Gang Tai dan Sang Tai untuk pergi dari kastel itu ninggalin Munyong. Tapi Gang Tai bilang dia nggak akan pernah ninggalin Munyong. Karena itu Du Hijai ngasih opsi lain. Dia ngasih kesempatan Gang Tai untuk ngebunuh Du Hijai. Dengan begitu Munyong dan juga Gang Tai akan dalam posisi serba salah. Mereka berdua akan sama-sama menderita. Tapi Gang Tai pun gak akan ngebunuh Du Hijai. Karena itu untuk mancing Gang Tai, Du Hijai kemudian nyeritain kronologi gimana Du Hijai bisa membunuh ibunya Gang Tai. Saat itu ibunya Gang Tai dikirim oleh agen tenaga kerja ke rumahnya Munyong sebagai pembantu. Setelah beberapa hari kerja, ibunya Gang Tai ngelihat Munyong membunuh burung. Karena saat itu sayap burungnya patah. Munyong berpikir daripada burung itu nggak bisa terbang, akan lebih baik kalau burung itu mati aja. Lihat hal itu, ibunya Gang Tai langsung ngomong sama ibunya Munyong kalau di rumah sakit tempat Sang Tai dirawat itu ada dokter yang bagus. Du Hijai ngerasa tersinggung karena seolah-olah ibunya Gang Tai ini nganggep Munyong sebagai psikopat. Karena itu Du Hijai kemudian membunuh ibunya Gang Tai. Dengar hal itu Gang Tai langsung emosi dan nyekik Du Hijai. Tapi anehnya Du Hijai malah nyuruh Gang Tai untuk nyekik lebih keras lagi. Tapi Gang Tai kemudian ngelepas cekikan itu dan Du Hijai malah nyuntik sesuatu ke perutnya Gang Tai. Dan gak lama kemudian Munyong dateng. Munyong lihat Sang Tai yang tergeletak dan juga Gang Tai yang kesakitan. Gak perlu berpikir panjang, Munyong langsung ngambil pisau dan mau nuncepin ke ibunya. Tapi untung aja dihalangin sama Gang Tai dan lagi-lagi tangannya Gang Tai tergores. Setelah itu Gang Tai pun pingsan dan Munyong panik. Karena itu Du Hijai langsung teriak-teriak marahin Munyong karena selama ini Munyong gak nurut sama omongan Du Hijai. Du Hijai pun langsung ngambil benda tajam dan mau nuncepin ke Munyong. Untung aja ada Sang Tai yang tiba-tiba mukul kepala Du Hijai pakai buku. Seketika Du Hijai langsung pingsan. Gak lama kemudian polisi datang dan ngebawa Du Hijai. Direktur Ojiwang kemudian nasihatin Du Hijai supaya dia jadi manusia yang normal. Tapi Du Hijai terus-terusan bilang kalau manusia itu lemah. Direktur Ojiwang juga nanyain soal Bu Okran. Ternyata semua yang dilakuin Bu Okran itu atas suruhan Du Hijai. Direktur kemudian meriksa keadaan Gang Tai, tapi dia masih tertidur. Sementara Sang In masih di kantor polisi gara-gara dia kena pelanggaran lalu lintas. Dia ngebut-ngebutan di jalan, pokoknya dia melanggar deh. Tapi dia bener-bener khawatir sama kondisi Munyong dan juga Gang Tai. Dia nelpon-nelponin semua orang tapi nggak ada yang ngangkat. Tapi nggak lama kemudian Seng Jai sama Juri dateng. Sang In kemudian dibebasin, tapi Juri bilang keadaan Gang Tai dan Munyong baik-baik aja. Dia tahu itu dari Jaisu, karena Jaisu sendiri nyamperin mereka di kastil. Setelah Gang Tai sadar, Munyong ngajakin ngobrol. Munyong bener-bener ngerasa bersalah dengan apa yang dilakuin oleh ibunya. Apalagi selama ini Sang Tai sampai punya trauma dan mereka hidup menderita selama bertahun-tahun. Karena itu Munyong nyuruh Gang Tai untuk pergi dari kastilnya. Munyong berpikir kalau mereka nggak bisa hidup bersama. Karena Munyong akan terus-menerus merasa bersalah setiap kali ngelihat wajah Gang Tai. Meskipun Gang Tai bilang kalau dia baik-baik aja, tapi Munyong tetap kekeh kalau besok pagi mereka berdua harus pergi dari kastil Munyong. Setelah disuruh pergi sama Munyong, Gang Tai kemudian ngobrol sama Sang Tai. Gang Tai nanyain gimana kalau mereka diusir sama Munyong. Tapi Sang Tai bilang mereka sekarang kan keluarga.
dan keluarga harus sama-sama. Sekalipun mereka keluar dari kastel itu, Munyong harus tetap ikut sama mereka. Gang Tai kemudian nanya lagi gimana kalau Munyong tetap ngusir mereka. Sang Tai kemudian bilang kalau suruh aja Munyong lawan mereka pasti bakalan menang lawan Munyong. Dengar omongan Sang Tai, Gang Tai langsung ngakak. Keesokan harinya, Gang Tai nyerahin surat pengunduran diri ke Direktur Ojiwang. Gang Tai bilang dia pengen istirahat, dan Direktur Ojiwang bilang kebetulan banget Direktur juga pengen istirahat dan pengen pergi main. Dan sekarang ini Gang Tai bener-bener lagi banyak pikiran. Dia juga minta konsultasi sama Direktur Ojiwang. Sementara di rumah Munyong baru bangun tidur dan Sang Tai nawarin sarapan sama Munyong. Sang Tai juga bilang kalau dia udah nyelesain tugasnya gambar ekspresi wajah. Tapi Munyong bilang sama Sang Tai untuk gak usah ngerjain itu lagi, karena Munyong gak akan ngerilis buku dongengnya dia. Munyong juga nyuruh Sang Tai untuk cepet beres-beres dan pergi dari rumahnya Munyong setelah Gang Tai pulang dari rumah sakit. Tapi Sang Tai malah nyuruh Munyong untuk ngelawan dia aja. Sang Tai gak akan pernah pergi apapun yang terjadi. Sang Tai juga bilang kalau pelanggaran kontrak itu harus didenda 3 kali lipat. Munyong bilang dia akan bayar berapapun yang Sang Tai mau, asalkan Sang Tai sama Gang Tai pergi dari rumahnya Munyong. Gang Tai curhat sama direktur kalau dia sekarang ini juga dilema. Sejujurnya setiap kali ngelihat mukanya Munyong, Gang Tai teringat sama kejadian itu. Dia juga ingat kalau ibunya dibunuh dan Sang Tai harus nyaksiin itu. Tapi di depan Munyong dia munafik dan sok-sok pura-pura baik-baik aja. Tapi sayangnya Munyong tahu semua itu. Tapi kemudian direktur nanyain kenapa Gang Tai gak jadi ngebunuh Du Hijai. Ternyata Gang Tai inget sama Munyong. Direktur juga bilang itulah poin pentingnya. Sang In datang ke kastilnya Munyong dan nanyain ada apa sebenarnya. Karena sebelumnya Munyong udah nelpon Sang In dan bilang kalau dia mau berhenti jadi penulis. Dan di situ Sang In bilang kalau Munyong boleh istirahat selama 1 tahun atau lebih, tapi jangan berhenti. Tapi Munyong malah bilang kalau dia bakalan berhenti selama-lamanya. Seumur hidupnya sekarang ini dia cuma mau main aja, gak mau nulis lagi. Pas mau pulang, Gang Tai ngomong sama direktur kalau dia minta izin untuk nanam pohon di rumah sakit. Direktur juga ngizinin itu. Pulang-pulang, Gang Tai ngeliat Munyong yang lagi mimpi buruk. Gang Tai langsung naruh boneka Mang Tai di tangannya Munyong. Munyong tiba-tiba langsung bangun. Dia langsung bilang kalau dia cuma butuh Mang Tai, dia nggak butuh Gang Tai. Dia nyuruh Gang Tai untuk pergi dari rumah itu. Tapi Gang Tai justru malah nyeritain sebuah dongeng antara 2 orang bersaudara. Dan pesan moralnya adalah mereka harus tinggal bersama supaya nggak menderita. Tapi waktu itu Munyong nutupin diri pakai selimut. Gang Tai udah berusaha untuk ngebujuk Munyong, tapi Munyong tetap nggak mau ngebuka selimutnya. Karena itu Gang Tai kesel dan dia langsung ngebentak Munyong. Habis itu Gang Tai masuk ke kamarnya Sang Tai dan ternyata cerita dongeng itu adalah idenya Sang Tai. Karena Munyong gak bisa dibujuk, Sang Tai malah nyalahin Gang Tai, katanya Gang Tai itu ngebawain ceritanya ngebosenin. Keesokan harinya seperti biasa, Gang Tai masak, Sang Tai dan Gang Tai kemudian sarapan bareng. Gak lama kemudian Munyong keluar dari kamarnya. Gang Tai nawarin Munyong untuk sarapan bareng, tapi Munyong malah ngajakin Gang Tai untuk ngomong. Munyong nanyain sebenarnya kapan sih Gang Tai mau pergi dari rumahnya Munyong. Gang Tai bilang Gang Tai nggak mau pergi, dan Gang Tai kemudian alasan kalau di rumahnya Juri pipa airnya lagi bocor, jadi butuh beberapa waktu lagi. Gang Tai kemudian nelpon Lee Sang In dan minta bantuan. Juri nelpon Munyong dan nyuruh Munyong untuk datang ke rumahnya Juri. Alasannya sih ibunya Juri lagi sakit, sedangkan semua orang sekarang ini lagi sibuk. Jadi Juri minta bantuan Munyong untuk ngeliat ibunya Juri sekarang ini. Munyong bilang dia nggak mau. Tapi ngomong nggak mau, akhirnya Munyong datang juga. Pas udah nyampe sana, ternyata ibunya Juri lagi nonton TV dan ketawa-ketawa. Ibunya Juri udah masak banyak buat Munyong.
Dan ternyata semua yang dilakuin Gangtai, Juri, dan yang lainnya itu cuma pura-pura supaya Munyong datang ke rumahnya Juri dan makan. Karena udah berhari-hari Munyong gak makan. Walaupun tahu itu semua adalah rencana mereka, Munyong akhirnya makan juga. Munyong nanyain kenapa semua orang peduli sama Munyong. Dan itu semua karena Munyong itu cantik, katanya Bukang. Sementara Gangtai dan juga Sangtai nanam pohon di rumah sakit. Mereka bilang pohon itu adalah pohon ibunya. Jadi kapanpun mereka kangen sama ibunya, mereka bisa datang ke situ. Selesai makan, Munyong kemudian minum ditemenin sama Jesu. Mereka berdua asik banget ngegibahin Gangtai. Tapi waktu Jesu ngejelek-jelekin Gangtai dan ngomongin soal Serengeti yang gak mungkin mereka liburan ke sana, Munyong langsung kesel dan ngebentak Jesu. Pulang-pulang Munyong mabuk dan di tangga ada Sangtai yang lagi nungguin dia. Sangtai ngebawa sebuah gambar dan nyuruh Munyong untuk meriksa. Sangtai bilang itu gambar ekspresi wajah yang dia gambar. Sangtai kemudian nunjukin itu ke Munyong dan ternyata itu adalah gambarnya Gangtai yang waktu itu lagi tidur dan ngigo. Sangtai bilang itu adalah gambar ekspresinya Gangtai waktu Gangtai lagi bahagia dan dia suka sama seseorang. Melihat gambar itu, Munyong langsung nangis dan dia minta gambar itu ke Sangtai. Habis ngasih lukisan Gangtai, Sangtai bilang kalau dia pengen banget ngerilis buku dongengnya. Dia pengen pamer ke ibunya bahwa dia adalah seorang ilustrator. Dia juga nyeritain ke Munyong kalau dia sama Gangtai nanam pohon untuk ibunya dia di rumah sakit jiwa Ok. Dengar ucapan Sangtai, kayaknya Munyong tersentuh hatinya. Keesokan harinya, Munyong datang ke pohon itu. Dia minta maaf sama ibunya Gangtai. Tapi tiba-tiba Gangtai datang dan ngebuntutin Munyong gitu. Di situ Gangtai bilang supaya Munyong untuk gak jauh-jauh lagi dari Gangtai. Karena apapun yang terjadi, Gangtai bakalan menghadapi segalanya. Munyong kemudian pergi dan di situ Gangtai bilang kalau dia mencintai Munyong. Meskipun Gangtai udah berkali-kali bilang sarangi, tapi tetap aja Munyong pergi gitu aja. Bahkan setelah sampai rumah pun Gangtai masih bilang sarangi terus ke Munyong. Karena kesel, Munyong terus ngebentak Gangtai. Dia bilang kalau Gangtai terus ngomongin itu, Munyong bakalan ngelakuin sesuatu. Gangtai kemudian nantangin Munyong, emang apa sih yang bakalan dilakuin Munyong? Terus Gangtai langsung cium Munyong. Gangtai langsung gendong Munyong dan ngedeketin Munyong gitu.